everyone, welcome back to our podcast Suguhan IAS. Di Kesbar, podcast pertanian kesayangan kita semua. Aku kayaknya di sini sebagai host kalian hari ini bersama partner aku. Dan aku Syira. Nah, gimana nih kabarnya Syira? Sehat-sehat aja nggak nih? Oke, aku alhamdulillah sehat nih kayaknya. Dan aku hari ini lagi excited dan senang banget karena di episode Kesbar hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Dan juga topik kita hari ini menarik banget nih. Nah, setuju banget tuh Syira. Kayaknya topik hari ini tuh bakal cocok banget sebagai kita sebagai mahasiswa pertanian. Apalagi tamu kita hari ini tuh udah kayaknya expert di bidang ini. Langsung aja kita sambut kali ya. Betul. Nah, langsung aja kita sambut Mas Aji dari Agroteknologi 2019. Yeay! Halo Mas Aji. Halo Mas Halo, Aji. halo. Gimana kabarnya nih Mas? Sehat-sehat aja nggak nih? Syukurlah sehat. Aduh, Oke, puji Tuhan banget bagus tuh. Oke, makasih ya Mas Aji udah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu ke teman-teman semua. Halo, kenalin namaku David Taskuraja Maji dari Agroteknologi Angkatan 19. Dulu aku juga alumni IAS. Iya juga ya. Cocok banget ya kita apalagi ini baru Alumni diundang. IAS dong. Aduh. Nah, Oke. Nah, ngomong-ngomong soal topik hari ini kan kita ini bahas tentang entrepreneur skills ya Mas. Nah, dulu itu kayaknya tuh Mas Aji itu punya usaha yang dikembangin semenjak jadi mahasiswa. Nah, mungkin boleh diceritain ke teman-teman di rumah nih yang tentang usahanya Mas Aji yang udah dikembangin dari mahasiswa dulu tuh. Jadi waktu masih kuliah ya. Benar. Jadi waktu kuliah itu awal-awal emang jualanku tuh banyak. Lebih ke tanaman sih sebenarnya, tanaman dan desain. Waktu awal kuliah ada namanya judulnya petiole. Apa Artinya itu? tangkai. Petiole? Artinya tangkai gitu Oh. loh. Jualanku tuh tanaman hias lebihnya. Nah, itu di Salatiga ada greenhouse-nya. Oh. Terus tanaman itu macam-macam, ada kebunnya juga. Wow. Terus waktu akhir-akhir semester itu kan aku jadi koas. Iya. Itu kan ada banyak mahasiswa praktikanku itu yang butuh makanan dan minuman kan. Nah, aku sediain gitu. Oh. my God. Dan berjalan sampai sekarang namanya Tuan. Jadi Oh. aku petiole dan Tuan. Dan usaha sampingannya desain gitu. Wow. Oke. Nah, keren banget ya kayaknya. Iya, keren banget sih. Tadi ada 3 macam usaha tuh, ada patiole, tuan, dan juga desain. Desain ya. itu. Iya, desain dan melukis kayak art gitu deh. Oh, Berarti emang juga gitu. tertarik di bidang Iya. desain dan art juga Selain tuh. tanaman dan juga Karena dulu makanan. juga PRP loh di IAS. Oh, ya cocok banget sih itu desain-desainnya. Ayah asa tuh yang bikin aku loh. Tahu nggak? Masih itu nggak sih? Nah, PRP itu kalau teman-teman semua, PRP itu adalah divisi di IAS yang fokusnya itu ke bidang desain ya Mas. Iya. gitu Desain. deh teman-teman. Nah, tadi kan ada 3 macam usaha ya Mas Aji. Nah, gimana caranya Mas Aji itu nyimbangin waktu dengan ngembangin 3 bisnis tadi dan juga menjalankan akademik biar jalan juga, biar oke juga gitu. Gimana sih Mas? Ya, apalagi tuh kan tadi bilangnya sibuk koas juga tuh Mas. Pasti tuh Benar. gak gampang gitu loh nyimbanginnya. Mungkin ada Iya. tipsnya. Kan dulu kan zaman corona ya, woi. Aku kan angkatan 19. Nah, itu kan pas corona, COVID-19 itu. Dan di rumah itu kan daring online. Itu mulai 2020-an tuh baru mulai online. 19 masih setengah semester itu masih masuk sih di Solo. Nanti semester keduanya itu cuma masuk 2 minggu, setelah itu full online. Nah, itu bisa nyambi di rumah sambil bergardening, jualan sambil online. Jadi kelas online ada tugas juga. Nah, perlu time management. Kalau tanaman tuh mah nggak perlu waktu yang banyak sih. Jadi kayak pagi gardening nanti bisa buat panen berapa bulan ke depannya. Kan perbaikan sendiri tuh. Step-step hari ini dipanen buat bulan ketiga atau bulan keempat, misal vendor gitu. Aja. Nah, kalau untuk yang usaha makanan itu baru mulai semester akhir pas aku jadi koas tadi itu. Nah, kan gak ada makanan tuh. Terus Iya. ada anak dari kelas D3 Agribis itu yang bilang, "Mas, Bu, kamu nyiapin ada minuman, ada makanan nanti tak beli nih," gitu. Dari Jualan dia. requestnya praktikan ya malah ya Iya, Mas. itu sampai praktikan gitu. Terus oke, nanti tak siapin minuman dan makanan. Tapi aku harus beli ya, awas gak beli. Gitu.
Terus akhirnya udah siapin, ternyata lumayan guys untungnya. Jadi itu sih awalnya jualan itu, ada pisang coklat, ada tahu bakso, Waduh. ada susu juga gitu. Oke. Nah, itu tuh tadi kan jadinya tuh waktu COVID kan Mas, makanya tuh punya waktu lebih. Nah, tapi tuh kalau waktu offline-nya tuh waktu jadi koas, nah itu kan juga masih sibuk. Oh, Nah, iya. itu tuh dulu tuh ngimbanginnya gimana ya? Buat jualannya sama ngekoas sama pembelajarannya juga. Oh iya, kan mulai baru semester 7 kan jualan makanan kan, itu udah nggak ada kelas. Jadi fokusnya ke koas dan jualan. Jadi emang lapraknya banyak banget ya tuh, koreksi laprak tuh kan berbentuk botani tuh kalau yang tahu kan. Tulis tangan tebel-tebel setumpuk-tumpuk, bagi handle 2 kelas. Capek banget sih, tapi itu ya ada kayak skala prioritas, ada time managementnya gitu sih. Sama tempatnya S1 sama tempatnya D3 Agribisnis itu kan ada botani juga kan. Oh, Sekarang iya udah nggak sih. ada sih kayak D3 Agribisnis. Oh iya. Nah dulu tuh handle botani 2 kelas, terus ada pemulihan tanaman gitu sih koas itu. Mungkin itu bisa jadi PR banget ya buat teman-teman di rumah yang mau ngembangin, apalagi tuh Mas Aji yang sesibuk itu aja bisa, mungkin yang lain juga bisa. Nah terus nih aku mau tanya nih Mas, kalau mau jalanin tips-tips tadi kan kayaknya tuh nggak gampang dan perlu skill-skill apa aja yang harus dimiliki oleh teman-teman di rumah kalau mau time management yang bagus. Kalau skill yang dimiliki ya mungkin belajar untuk disiplin sih ya. Setuju sih. Memenangkan pagi ya. Jadi kayak misal kalau bangunnya udah pagi, nanti bakal kayak hari itu terasa panjang gitu. Terus selain itu Setuju. untuk bisnis itu selain skill manajemen waktu itu juga ada komunikasi. Skill komunikasi ya memang tidak semua orang bisa punya karunia berkomunikasi dengan baik. Contohnya aku tuh orang susah komunikasi dengan baik, ngomongnya belibet dan mikirnya tuh lama buat mau ngomong tuh dia mau ngomong apa ya gitu loh. Tapi itu dilatih sih, sampai saat ini pun aku belum sempurna untuk ngomongnya bagus atau gimana, tapi dilatih terus. Dan aku bisa seperti ini awalnya kan introvert kan, itu jadi terlihat ekstrovert gara-gara aku jadi koas tadi itu. Itu kan belajar ngomong di depan umum. Iya betul Gimana banget. cara ngajar orang, gimana biar gak cuma ngomong tok tapi supaya yang diajak omong tuh mengerti kan, komunikasinya dua arah ya. Jadi yang diajak komunikasi harus tahu apa sih diomongin. Itu sulit gitu. Itu belajar gimana caranya sih. Skill komunikasi itu penting, skill public speaking gitu. Oh iya betul banget tuh. Biar gak grogi. Iya. Jujur ya kalau ngomong di depan banyak orang tuh ya grogi ya. Bener banget. Masa grogi enggak? Ini aja sekarang baru grogi nih Mas. Sama. Ya mungkin ya kita dari kayak gini juga bisa belajar, kayak Mas Aji belajar waktu jadi koas tuh belajar komunikasi. Nah kita ini ngomong sama Mas Aji juga belajar komunikasi ini buat kita. Sama ada skill ini Apa? untuk jualan ya, ada skill merayu ya. Bener. Sama supaya biar mengalihkan perhatian, biar awalnya dia tidak perhatian sama sini, biar perhatian gimana pakai mic. Beli gak? Ya, itu gak bikin, itu sudah bisa guys. Iya sih. Biar dia tuh mengo apa sih, dia tuh ngapain gitu, biar mengo dulu, biar lihat brandnya dulu gitu. Tapi bener sih, aku tiap lihat Mas Aji di kampus itu bawa mic udah langsung apa itu? Iya, langsung teralihkan Iya, pandangan kita ya, pandangannya akhirnya. apalagi lihat makanannya ya ampun. Sama kayak waktu ngajar di kelas tuh juga gitu, supaya mereka tuh teralihkan fokusnya ke depan. Caranya ya pakai bolpen diginiin. Gimana tuh caranya? Gitu. Waduh. Papan gitu. Hei, gitu itu baru masih ke depan semua. Oh iya sih, betul banget sih Mas. Otomatis langsung nengok Iya, ya, otomatis kayaknya. langsung aduh apa nih? Aduh, langsung bersiap Jadi siaga. kayak alurnya tuh mereka fokusnya ke sini, nengok ya, mengalihkan fokus ke sini, baru biar dengerin gimana gitu sih. Oh iya. Baru dia bisa menerima atau dia bisa kalau jualan bisa beli gitu. Oh iya betul banget, take notes tuh guys.
Iya nih, berarti dari yang disampaikan Mas Aji tadi, teman-teman take notes ya, skill-skill yang dibutuhin untuk mengembangin bisnis dan juga aktif di akademik tadi itu salah satunya adalah time management, terus Betul, juga skill komunikasi, public speaking, terus juga merayu tadi juga boleh banget tuh. dan juga tahu skala prioritas ya Mas Aji. Iya. Nah gitu. Nah gimana caranya Mas Aji ngembangin skill-skill tadi? Emang udah ada dari kecil, udah ada sejak brojol, apa Oh. belajarnya gimana tuh Mas Aji? Kalau dari brosur kayak enggak sih, cuma kalau dari brosur mungkin ini aja keinginan untuk jualan tuh mungkin tuh dari brojol. Tapi kalau untuk skill komunikasi tuh dari kecil aku jelek banget. Aku ngomong tuh susah ya. Dan aku orangnya introvert, sama orang tuh takut. Kalian tahu nggak? Gimana Kalau keluar rumah ketemu orang, tuh aku sih nggak bisa tuh nyapa. Aku diem aja. Jadi gimana? Jadi terus gimana Mas tuh cara? Jadi mending aku kayak karena aku takut ketemu orang tuh takut. Untuk beli itu juga aku nggak seberani itu gitu. Oke, boe. Terus Gitu. itu gimana tuh Mas? Nah. Kalau akhirnya sampai sekarang bisa kayak ekstrovert kayak gini dan lancar banget tadi ngomongnya. Nah, skillnya tuh secara langsung ya. Dari awal keinginan, aku ya pengen bisa ngomong kayak gitu. Nek ngelihat guru bisa menjelaskan di depan murid-muridnya, aku ya pengen bisa seperti itu. Yang jadi inspirasi tuh guru sekolah sama guru GO itu loh, cara jadi itu so bagus banget. Betul Guru banget les sih. ya gitu. Guru les gitu. Iya betul banget sih. Les itu bagus banget. Aku ya pengen coba kalau ngajar di kampus gimana. Pas botani itu aku suka banget sama matkul botani itu karena seru belajar morfologi tanaman, berbagai bentuk tanaman, sedetail-detailnya dipelajarin itu seru banget, aku sangat-sangat suka. Jadi dari awal dari keinginan dulu baru mau kayak belajar. Nah, berarti menimbulkan cara supaya kalian tuh pengen dulu, kalau udah pengen mesti belajarnya bisa gampang sih, berproses gitu. Ada jalannya ya. Pasti ada dikasih jalannya. jalannya kalau emang udah ada keinginan Bener tuh. banget. Oke. Kayaknya cocok banget gak sih usahanya Mas Aji tadi sama matkul favoritnya tuh botani. Oke. Jadi kayak untuk mengasahnya tuh ya secara langsung. Oh gitu. iya sih betul. Sama ini Apa? belajar datang ke seminar sih. So, ada seminar siapa, seminar entrepreneur gitu. Ada info-info gitu, join aja deh kayaknya. Gitu. Jadi- Terus kalau nggak buku Rajin baca buku gitu ya Mas buat. waktu kuliah lumayan sih ada waktu. Sejak usaha jualan ini jujur aja untuk baca udah jarang. Karena Sama tuh, sama semua. fokusnya ya di prioritasnya ada lain. Oh iya betul. Jadi kayak wah ini yang urgent banget ini sih ya, harus banget dikejar yang ini gitu. Oke. Keren banget ya, Iya, keren kayaknya. banget sih itu Dari tadi Mas Aji yang katanya introvert kecil, terus habis itu pengen jualan. Betul, terus sekarang habis itu- jadinya extrovert dan lancar banget komunikasinya. Apalagi sekarang udah bisa jualan, ngembangin usaha 3 loh teman-teman, Iya, bayangin. bener-bener 3, Bukan 1, satu. bukan 2, tapi 3. Nah terus kan tadi tuh bilangnya ngembangin skill itu harus ada keinginan dulu kan Mas. Nah tapi tuh mungkin teman-teman di rumah tuh udah ada keinginan, tapi tuh masih takut-takut. Apalagi masih ada kadang malas. Terus banyak aja hambatannya gitulah rasanya kalau mau ngembangin skill-skillnya kayak gitu. Nah dulu Mas Aji ada nggak kira-kira hambatan-hambatannya? Terus cara ngatasinnya gimana kalau boleh tahu tuh, boleh di-sharing ke teman-teman di rumah. Kalau untuk hambatan-hambatan itu banyak ya. Untuk jalan usaha, untuk memulai itu hambatannya banyak. Entah yang pikirin overthinking duluan, sebelum mulai tuh udah overthinking duluan. Nanti kalau aku bawa dagangan ke kampus, nanti dilihat banyak orang, Oh iya. malu nggak ya? Iya. Dan dosen malu nggak ya? Masih banyak dipikirkan. Iya. Tapi itu wis, kalau mau ujian, Iya. kalau mau uang, kalau mau uang, nggak apa, coba dulu. Ayo coba dulu. Tapi kelas itu pagi loh, yus harus bangun pagi. Tapi yang tidurnya malam. Setel alarm, gitu. Setel alarm. Coba bangun pagi. Bangun pagi. Berdoa baru apa? Ya mandi berdoa baru berangkat gitu guys. Dulu awal-awal kan jualannya cuma ambil 4 orang reseller kan gitu. Ambil gitu cuma modal kotak makanan doang. Modal kotak itu tak isi gitu, habis tak jual tak store. Jadi kayak coba aja kita apa ya bilang gini, terlihat memalukan kan. Iya mungkin ada yang ngerasa malu ya kalau mau jualan kayak Kayak gitu.
hambatannya itu sih kayak internalnya itu hambatan internal seperti itu. Kalau eksternal kemungkinan apa ya hambatannya ya? Oh, untuk jualan itu kan fluktuatif ya. Kadang Benar. rame, kadang Iya. sepi, kadang sepi. Nah itu kan kalau pas sepi kadang bakal sukses gak ya gitu. Iya sih. Bakal Ada dapat ketakutan. banyak gak ya Iya. hari ini gitu. Ada Kejar ketakutan takutnya gitu. tuh sih kejar target gak ya hari ini itu eksternal atau internalnya ya tadi itu bisa males, bisa ketakutan sendiri, overthinking. Bener. Jadi ada faktor eksternal sama internalnya sih ya hambatannya. Iya sih. Berarti emang dasarnya itu harus berani dan ngelawan kemalasan, ketakutan sendiri gitu loh, Bener Mas. banget sih. Oh, Semua itu patahkan itu. oh, betul banget. Mungkin bisa apa ditulis semua ya kamu ditulis. Nanti kalau ditulis itu nanti baru ngerti kayak problem solving juga Oh gitu. iya, betul kan. banget. Ditulis habis itu kayak kira-kira depannya mau gimana ya? Mau gimana ya depannya ya? Gitu kayak bisa mikir lah depannya gimana gitu. Sama dibawa ke doa. Oh iya, betul banget. Penting juga sih berdoa. Benar. Bener banget. Bawa Tuhan juga di antara Betul. Bener, Paul. Nah, Amin. Oke. Apalagi teman-teman Gen Z ya text notes ya. Take notes buat yang suka sukanya rebahan. overthinking, terus Aduh. masih di zona nyaman. Tadi kayak Mas Aji ini berhasil keluar dari zona nyamannya gitu kan ya Mas. berhasil mematahkan kemalasan, ketakutan semuanya gitu. Benar. Iya, kayak keluarlah dari zona nyaman untuk mendapatkan zona nyaman yang baru loh. Nah Mas Haji, ngomong-ngomong kan kita ini tuh mahasiswa pertanian ya Mas, kan erat banget sama namanya tuh tanaman. Nah, apalagi tadi tuh Mas Haji punya bisnis namanya Petiole ya Mas, kalau nggak Iya, salah. petiole. Petiole artinya batang tuh, udah nggak tanaman apalagi tuh teman-teman. Nah itu tuh gimana dulu tuh masarin produknya sama targetnya pasar tuh dulu awalnya siapa? Kan waktu itu zaman Covid ya kalau nggak salah. Bener pas zaman Covid itu kan di rumah kan ketemu semua orang juga susah, mau kemana juga susah kan. Ya udah pasarnya lewat online. Jadi dikirim-kirim ke luar-luar kota gitu. Jadi tanaman dipaketin tuh gak rusak kalau tahu cara gimana cara paketinnya. Jadi dibolak-balik dibontang-banting tuh aman. Jadi dipasang di Facebook, di Instagram gitu sih. Jadi masuk ke grup-grup Facebook ditawarin atau di page Facebook sendiri juga bisa ke relasi-relasi gitu ke atau getok tular juga bisa. Getok tular apa itu? Getok tular itu kayak istilah bahasa Jawanya getok tular. Ini orang beli, terus ngomong ke orang lainnya gitu, Oh, gitu. jadi mulut ke mulut. Oh, iya. Ya. Oke, testimoni ya. Iya, mouth to Oke. mouth apa sih? Iya sih. Iya, Iya. Oke. Dulu tuh di Facebook itu tuh ada join komunitas-komunitas gitu ya Mas berarti? Iya, banyak ada komunitas-komunitas tanaman tuh banyak. Oke, text notes ya teman-teman semuanya. Terus aku mau tanya juga nih Mas, kalau dulu tuh jualan tanamannya tuh apa aja ya jenisnya? Tanamannya tuh banyak jenisnya tuh. Zamanku dulu ada lavender, tanaman yang bunga-bunga dan aromatik itu ada lavender, ada Mexican sage atau lavender palsu. Bunganya kayak lavender tapi bukan lavender. Terus ada rosemary itu banyak juga rosemary. Terus ada macam-macam yang lain lagi sih. Terus ada yang itu herbs ya. Ada bunga-bunga, ada bunga petunia, bunga vinca atau cataranthus. Kalau kalian nanti cek aja lah ya, nanti cek aja ya. Pohon-pohon ada pohon maple ya kayak di bendera Kanada gitu. Iya, yang terkenal banget tuh. Bisa tumbuh loh di Indonesia. Terus juga ada pohon zaitun, ada pohon lain-lainnya juga macam-macam. Ada pohon kalistemon, banyak banget gitu, macam-macam jenisnya. Kayaknya asing banget ya di telinga kita, kayak nggak pernah dengar sebanyak. Oh, ada carnivore plant juga. Itu yang makan lalat. Pemakan serangga. serangga. Macam-macam sih. Venus flytrap ya bener, ada Saracenia. Tahu mobil Xenia. Iya deh, kayak lebih familiar. Iya. Terus ada kantong semar. Oh, kantong semar, iya tahu. Oke, banyak ya. Banyak banget tanamannya. Lengkap ya di tempatnya Mas. Kayak tos serba tanaman Iya. banget. Kebun raya enggak sih ini? Kebun raya Solo, bukan Bogor lagi. Oke, kan tadi tuh Mas Adi nyebutin tanamannya banyak banget Banyak ya. banget sampai Kayak, aduh asing semua iya, di asing telinga semua kita. karena kita berdua ini kebetulan anak tekpak. Iya, Oh, jadi iya. kita Nggak nggak terjun familiar. langsung ke lapangannya nih. Dan jujur aku sama kayaknya ini penasaran banget cara ngurus tanamannya itu. Kayak Mas Aji itu ngejualnya tuh kan
pembiakan sendiri ya. Iya. Nah itu caranya gimana dari pembiakan yang kecil sampai ready itu jual gitu tuh gimana caranya Mas? Iya. Jadi berawal tuh perbayak sendiri. Kalau kayak lavender atau rosemary itu kan dipotong batang atau stek ya. Stek itu teknik perbanyakan dengan cara memotong batangnya lalu ditancapkan ke tanah sampai berakar tuh stek, atau tancapin ke air sampai berakar baru pindah ke tanah itu juga stek. Itu untuk lavender, kantong semar, rosemary atau tanaman herbs kebanyakan stek batang. Zaitun stek juga sih bisa. Terus juga bisa cangkok atau air layering, itu pohon maple bisa cangkok, zaitun bisa cangkok meskipun agak sulit jadi zaitun itu. Terus Zaitun ada berhasil ditanam di Indonesia juga. berhasil Wah. banyak sekarang pohon zaitun, tapi emang berbuahnya Susah. susah sih. Kayaknya Indonesia belum tahu yang bisa berhasil berbuah di mana. Yang benar-benar tuh dia berbuah tuh belum lihat secara langsung sih. Di Solo banyak yang nanam pohon zaitun. Di Jalan Widuran, Jalan apa salah. Itu di daerah Widuran itu ada gereja besar banget. Gereja Keluarga Allah tuh depannya ada pohon zaitunnya 2. Kalau kalian tahu nggak sih yang ayam goreng viral kemarin, yang ayam tapi haram itu? Iya. Dan sebenarnya itu persis itu ada pohon zaitunnya 2. Dan itu estetik. Sekarang tuh juga buat kafe-kafe, woi. Pohonnya harga itu ratusan juta. Itu kalau udah gede gitu ya? Udah Mas? gede ya. Ampun. Itu mahal banget sih, tapi itu pohonnya estetik banget sumpah. Bagus pol. Dari zaman SMP aku udah nanam pohon zaitun itu sih. Keren-keren, berarti udah gede nih Iya. sekarang. Udah gede, Tapi belum ada tumbuh buahnya, Mas. belum berbuah. Oh ya, emang bisa gitu ya, lama banget. Betul. Pohon Tahun-tahun maple ya. juga udah gede, udah Tapi- 6 tahun. Kalau maple kan dia daunnya kan, Iya. cakep daunnya sih. Itu ditanam di Solo atau di? Itu di Salatiga, rumahku yang Salatiga. Oh, oke. Jadi perbaikannya beda-beda. Jadi yang pembiakannya sendiri, ada greenhouse-nya. Jadi supaya dia itu terlindungi dari matahari langsung dan hujan langsung. Kalau bibitan kecil-kecil kena hujan, ya buyar jadi Iya, kokokran. masuk. Buyar, bubar pasar gitu. Jadi harus ada greenhouse-nya. Jadi ada tempat untuk pembiakan sendiri, untuk pembesaran sendiri. Gitu. Oke, take some notes ya teman-teman. Kalau mau usaha tanaman juga kayak Mas Aji, disiapin juga lahannya, lahan khususnya ya, Ya, lahannya. khusus apa greenhouse. Greenhouse, nah seperti itu. Nah, terus aku mau tanya Mas dulu tuh waktu pembiakan tanaman tuh tanaman apa sih yang paling susah buat dibiakin ya, bukan buat pertumbuhan buahnya gitu. Tanaman yang susah dibiakin tuh pohon zaitun. Tuh Pohon susah. zaitun tuh paling susah. Dicangkok susah, di stek juga susah. Dari berbagai stek itu ya udah disusun dengan apa? Mungkin aku yang kurang expert, kurang jam terbangnya kali ya. Dari mungkin stek 50 tanaman, yang jadi paling cuma 5 atau 7. Susah banget itu, makanya harganya mahal. Satu jengkal gini udah berapa? Nah, jengkal gini paling ya 75 ribu. 1 meter udah, untuk jenis arbequina itu 1 meternya udah berapa? 600 ribu kalau nggak salah. Mahal banget. Kalau yang Fantastis ya, teman-teman. kalau batangnya sekaki ya atau setelengan gini ini udah 15-an juta. Ya. Mahal banget pohon zaitun. Tapi coba kalian cek, estetik banget boy. Mungkin habis ini kita bisa cek ya. Cek. Iya, benar. Siapa Kalau- tahu kita lihat ternyata nggak sadar. Kalau maple yang susah itu maple yang trident selama ini. Jenisnya macam-macam jenis maple. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Jadi kayak setiap tanaman itu ada kesulitannya masing-masing sih. Ada karakteristiknya masing-masing soalnya. Dulu tuh ngambil sampelnya tuh impor gitu ya, Mas? Iya, jadi ada kayak orang yang impor tuh barengan. Ada yang impor dan barengan gitu. Ada juga yang memang sudah lama di Indonesia, tapi memang belum banyak yang memperbanyak gitu loh. Ya aslinya emang impor, tapi yang imporin orang lain, sini tinggal nerusin gitu. Kayak distributornya gitu kali ya. Kita nyebarin lebih lagi sih. Jadi tak tanam jadi besar, tak perbanyakin di sini. Memang kalau masih awal-awal datang ke Indonesia masih jarang ya yang punya. Dan Iya. masih harganya mahal banget. Itu harus ada kayak uang modalnya dengan cara apa? Dengan jualan dulu yang lainnya. Oh, benar. Berarti itu dulu tuh ngembangin usaha lain dulu baru ke tanaman ini ya. Mas? Tanamannya yang murah-murah, berawal dari apa coba? Zaman aku kecil itu SD itu nanam tomat 1003. Jadi tomat dari buah itu loh. Iya. Bijinya diambil, ditanam itu.
terus sampai daun 4 tak jual 1.300 gitu Iya. sih dari Itu itu waktu sih Berarti kecil ya? banget ya. SD waktu aku SD itu Berarti emang udah ada ketertarikan di bidang ini dari kecil ya? Dari Mas? kecil nih. Berarti emang cocok banget tuh. dibelah gini udah hijau sih FP soalnya Dalamnya udah FP banget ya. Di dalam hatiku FP nih sebenarnya. Adanya ada FP gitu. Bener. Nah, keren banget tuh Sira. Itu aku kayaknya ini kita kayak baru dengerin kuliah satu SKS tadi Jujur, iya nih, tanaman jujur. tanamannya. Apalagi next podcast aku jelasin botani emang enggak tuh Aduh, kuliah tiga Siapin SKS. dulu ya laptopnya dan juga bukunya. Betul banget. Apalagi aku tuh jujur nggak pernah dengar tadi loh Mas. Aku nggak tahu sama sekali maple tuh kalau ada jenis-jenisnya. Iya, Terus banyak lavender sih. banyak banget. Stem terus ada Stek cangkok dan Cangkok, segala ya. macam. Stek, cangkok, Apa itu ya sabun. teman-teman? Apa itu ya? Mungkin abis ini kita pelajarin ya. Siapa tahu kita juga bisa. atau kalian mau mendukung aku dengan bikin konten tentang gardening Mungkin yang mau tuh Mas Aji kayaknya cocok banget deh. Bukannya di IG tuh udah sering ya Mas? Aku tadi sempat lihat-lihat IG-nya Mas Aji. Video Sempat reels kasih gitu ya. insight juga. tapi belum konsisten itu belajar buat konsisten itu susah Iya. faktor internalnya waktunya ya loh faktor internalnya kayak males juga Iya. jadi tuh males eksternalnya tuh HP-nya ini memorinya penuh ya ini aja habis tak pindahin memorinya foto-foto tak pindahin gak tau kenapa masih penuh aja gitu kayak curhat ini malah Aduh. Itu kayak sih hambatan Gen Z ya, Gen Z banget Gen Z sama kayak gitu Gen Z ya. udah HP-nya itu isinya Ya segala macam lah, dikit-dikit penuh gitu ya. betul banget. Ya ampun Mas. Oke, aku tuh mau tanya satu hal ini Mas. Ini tuh kan keadaannya ekonomi tuh mungkin nggak selalu baik tuh. Apalagi tanaman tuh bukan kebutuhan pokok. Nah dulu tuh caranya Mas Aji gimana biar mempertahankan pembelian tanaman-tanamannya Mas Aji itu tetap laris gitu loh Mas. Itu ada caranya nggak? ya ada caranya di posting di sosial media sih karena kan kita mungkin kalau misalnya belum tahu pasarnya mana kita posting sih di sosial media nanti bakal ada yang nyantol misal di TikTok atau di Instagram kalau di Facebook kan spesifik kan emang grup tentang tanaman mesti kan pecinta tanaman meskipun belum tahu spesifiknya suka tanaman apa tapi kan mesti bakal ada orang yang emang suka suka kaktus suka yang herbs Iya. suka yang tanaman ini nanti bakal tahu nanti pasarnya ini gitu dan juga dipromosiin bagus loh kalau misal meja dikasihin tanaman gitu kalau enggak tanaman ini bisa hidup di Indonesia apa iya berarti lavender yang punya itu palsu punya yang asli yaudah aku beli ada kayak gitu juga jadi gimana bisa cara gitu ya? menawarkannya ya Jadi kasih info buat orang-orang yang belum tahu ya. iya bener banget selain jualan juga bisa mengedukasi gitu loh Oh iya sih, betul banget. dulu di Facebook sih pas aku rame-ramenya gitu sekarang kayaknya zamannya TikTok kan Iya, Bener-bener TikTok. TikToknya juga aktif banget tuh Mas kalau Iya. aku lihat-lihat. pamer tanaman sama jualan makanan Iya. Dan juga bisa live TikTok juga ya. Oh iya, betul. Sekarang kan bisa live TikTok keranjang kuning itu bisa buat tanaman juga ya Mas kayaknya ya. bisa mungkin bisa tapi diamnya tanaman bukan tanaman barang sih kayak pot jadi kayak check out pot Oke. gitu tapi aku belum nyoba sih aku cuma pernah check out tanaman lewat TikTok gitu sih dulu. Oke. Nah, seru banget ya kayaknya Iya, episode kayaknya. hari ini isinya tuh daging semua. Kita Ilmu-ilmu tahu. baru juga buat kita yang mungkin buat teman-teman di rumah yang belum tahu tuh. Dari skill-skill yang dibutuhin, terus cara survive dari hambatan, terus juga tadi tuh kita juga dapat edukasi soal tanaman ya. Iya. Buat tanaman-tanaman detailnya cara nanemin juga, pembiakannya juga gitu-gitu. Bener. Nah, aku harap buat teman-teman di rumah itu yang mungkin sekarang mau ngembangin usaha, apalagi masih jadi mahasiswa, tapi masih banyak takutnya. Mungkin tips-tips dari Mas Haji tadi, mungkin bisa ngembangin skill komunikasi, terus pemasaran, public speaking. Dan juga konsisten ya. Betul Ya, banget konsisten. tuh. Dan nggak boleh males itu intinya dan jangan takut. Itu mungkin bisa di text a note buat inspirasi kalian di rumah. Oke, nah teman-teman, kalau mau teman-teman yang mau tahu lebih lanjut soal Mas Aji bisa cari tahu di media sosial Mas Aji di Iya. mana? Di bisa mana? di Instagram Mm-mm. namanya tuh
Seagoat, SEAXGOAT. Kalau Ya. di TikTok juga namanya sama sih, tapi ada kayak nama judulnya tuh Sioba Kriuk. Tapi username-nya sama-sama Seagoat. Oke, text notes ya teman-teman, mungkin bisa langsung mampir-mampir ke media sosialnya Mas Aji. Sorry ya alay kalau di TikToknya. Sama kok, kita juga ya. Genzi permasalahan. Nah Mas Haji tadi kan juga jualannya tuh kayaknya ada banyak ya, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi tiga. Tapi 3 ya, Iya. teman-teman, langsung 3. Tiga banget tuh. Mungkin bisa dipromosiin juga buat teman-teman yang pengen sebenarnya tertarik tapi nggak tahu tuh mau belinya di mana. Meskipun 3, tapi yang utama banget itu memang yang makanan sih, yang tuans itu. Tapi ya yang itu sampingan sih, tanaman. Lagi kan tanaman kan tidak tiap hari Iya. laku kan. Jadi memang yang tak utamain yang tuans itu. Dan sosial medianya kalian bisa cek di tuans Instagram ya, TOEANS ya. Terus kalau yang tanaman Iya. itu Petiole, petiole.id kalau nggak salah. Gitu sih. Instagram juga. Terus yang Instagram satunya? juga. Yang satunya, Instagram utama aku juga ada sedikit promosinya di highlightku ya. Nah berarti kalau mau pesan itu bisa langsung DM atau chat aja gitu? Iya, tinggal DM aja atau chat aja langsung, atau komen-komen di postingan tuh juga bisa banget. Boleh banget. Itu ada Shopee, mungkin ada Shopee Tokopedia gitu Mas buat. Sebenarnya Shopee ada, tapi buat tanaman sama makanannya tuh ada di Shopee, tapi sebenarnya belum ada yang handle kan, nggak kelihatan ada yang pesen kan. Aku nonaktifin dulu. Nanti aku buat tim lagi buat yang khusus yang jualan online ya, woi. Kamu mau join? Mau dong, Mau ada banget. loker ya. Ada, Ada aku loker butuh ya. banget loker nih Mas, Oke. apalagi buat mahasiswa kayak aku. Bener-bener Bisa dong, bisa. Nanti infoin aja ya. Iya, Mas, infoin buat ya, Mas. lokernya tuh buat Nanti kalau teman-teman yang butuh loker juga bisa DM. langsung Mas DM. Aji. Mas Haji aku butuh loker. Bener banget, nanti harus bisa chat aja. Oh iya, sama jualan makanan bisa di CFD, aku juga jual. Oh, oke. Di Pasar Gede, aku juga jual. Di toko Kohin, kios Kohin namanya. Sama di tokoku di Mojosongo, Jalan Tangkuban Perahu nomor 69, Mojosongo, Solo. Terus Taman Jaya. langsung samperin, langsung habis dengerin langsung Gas. gas ke Samperin. tempatnya. Tadi juga bilang di Gang Sur ya, di belakang UNS. Gang ada. Lens itu tempat tinggalku Oh, ya. aku kira. Jangan Digerebek ke ya, situ ya. digerebek teman-teman. Jangan ke kamarku ya, bahaya ya. Oke. Kusir lah. Aduh, maaf banget nih teman-teman. Oke, nah hari ini tuh insight-nya daging banget ya teman-teman. Makasih Mas Aji udah berbagi pengalaman dan juga edukasi ke kita semua. Makasih banget Mas Haji udah datang ke sini jelasin apa yang kita kayak dapat SKS, satu SKS. Iya bener dari nih, tadi. hampir 2 SKS loh hari ini. Iya, dapat info-info yang nggak pernah kita dengar. Bosen nggak kalian? Jujur nggak sih? Nggak bosen. Jujur Kita menarik. baru tahu banget, kita betul baru banget. dengar hari ini. Kalian yang nonton juga jangan bosan ya, boy. Jangan bosan ya teman-teman, dengerin kita sampai akhir, dan di episode selanjutnya pasti akan ada yang lebih menarik lagi. Lebih seru lagi, lebih gacor lagi nantinya. Betul. Oke. Langsung. Sebelum Sebelum kita akhirin episode kali ini nih, mungkin Mas Aji ada closing statement atau kata-kata hari ini buat teman-teman di rumah yang rasa males tapi pengen bangun usaha selama jadi mahasiswa. Males, kayak semua orang bakal ada sifat malesnya ya, boy. Tapi tetap semangat ya, tetap hidup, wes kadung lahir. Jadi kalau kalian mau mulai usaha ya jalanin aja, semangat gitu ya, patahin kayak overthinking kalian tuh kayak patahin ya, hempaskan ya. Bye dulu. Langsung lakuin aja gitu. Ya emang memulai usaha itu nggak gampang ya, tapi coba aja dulu. Terus sambil asah skillnya gitu sih, nanti bakal dijalani ya sih gitu. Skillnya tadi inget aja ya, belajar konsisten, belajar public speaking, belajar buat gimana cara marketing, mengalihkan perhatian dan lain-lainnya tadi kayak yang udah aku sampaikan. Belajar dari itu sih. Oke, itu ditekan ya teman-teman, dan terima kasih juga buat Mas Aji yang hari ini udah mau datang nemenin kita, ngasih insight-insight menarik, dan closing statementnya tadi tolong banget di text notes. di text notes ya teman-teman, dicatat ya, Kita dicatat. satu belajar loh. Selama hidupnya belum selesai itu masih proses belajar itu. Masih hidup kan kita. Iya. Itu proses belajar itu tidak berhenti sih.
nggak ada kata terlambat untuk Iya. belajar kan nggak ya pernah ada Mas? Bener kata sih. terlambat. Benar. Nah, teman-teman, buat kalian yang mau dengerin juga podcast IAS, bisa langsung dikepoin di Instagram, Spotify, dan YouTube-nya IAS LCUNS. Dan di episode-episode selanjutnya juga masih ada loh, akan pembahasan-pembahasan yang menarik, yang sangat relate bagi kita mahasiswa pertanian. So, jangan lupa kepoin untuk Instagram IAS dan terus dengerin episode-episode selanjutnya yang lebih seru lagi. Bener banget. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih udah nemenin kita dari hai sampai bye. Bye. See you semuanya. Dah. Dadah.